ya setiap dia berpacaran pastilah dia melakukan hubungan intim seperti itu ya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Udah lama banget aku nggak ngonten, hampir 2 minggu. Hari ini akan aku sempatkan bikin video. Aku nggak ada kemana-mana ya, di rumah aja. Jadi aku mau makan mihun ya. Kebetulan aku bikin banyak. Sekarang ya sambil cerita-cerita pengalaman pribadi. Kita makan mie ya. Sekarang aku siapkan dulu mihun ya. Yuk ikuti aku. Aku udah siapkan mie-nya. Sekarang tinggal nambahin tomat di sampingnya karena aku suka banget buah tomat ya. Tuh aku potong-potong seperti ini. Selesai. Mari kita makan. Aku makan di sini aja di depan ya. Kalau di dapur berantakan banget. Nah, sambil makan aku mau cerita-cerita sedikit ya. Aku punya pengalaman dengan salah seorang lelaki, yaitu orang Jawa Timur gitu. Penampilannya sih kayak smart banget gitu, pakai kacamata, perawakannya tinggi, kurus, agak Chinese gitu. Saat itu dia bekerja di sebuah perusahaan asing sebagai programmer. Dulu aku suka banget berteman dengan siapa aja, nggak pilih-pilih ya, entah dia itu cowok, entah dia itu cewek, entah umurnya lebih tua daripada aku ataupun jauh di bawah aku, nggak masalah. Yang penting dia pinter, bisa diajak komunikasi, bisa diambil pelajaran juga dari skillnya dia itu. Itu kucingku, mau aku kasih mie dulu ya, mudah-mudahan dia mau. Nah, jadi lanjut lagi ceritaku. Pernah juga aku punya temen itu, dia seorang kuli batu ya. Tapi nggak sembarang loh. Dia punya badan yang bagus, kekar, kayak gitu, orangnya pinter ya. Nah, dia itu juga punya cerita kenapa dia bisa jadi kuli batu ke Bali. Itu karena dia kabur dari kampung halamannya di seberang sana ya. Dia sebenarnya berasal dari keluarga yang mampu gitu, tapi dia kepingin mandiri. Dia nggak bawa modal barang sedikit pun ya, jadi dia di Bali itu dengan terpaksa dia jadi kuli batu, tapi kuli batu yang keren kayak gitu. Nah, tapi jujur orangnya memang pinter, smart ya, banyak tahu tentang kehidupan, tentang pendidikan juga dia pinter gitu. Nah, dia jadi kuli batu itu ya karena keadaan aja gitu. Lanjut cerita ya. Temanku yang agak sipit-sipit, berperawakan tinggi, kurus, putih, berkacamata, dia seorang programmer gitu. Umurnya kalau nggak salah 12 tahun lebih muda daripada aku. Jadi saat itu dia orangnya kelihatan baik, manis kayak gitu ya, nurut gitu sama aku. Jadi segala sesuatu apapun itu, sekecil apapun kita selalu terbuka gitu. Nah, intinya dia itu orangnya playboy gitu ya. Dulu pada saat dia kuliah, dia punya pacar dan tinggal bareng kayak gitu. Living together before married. Nah, waktu itu dia masih kuliah dan pacarnya waktu itu seorang dokter gigi. Dia bukan asli sini loh, bukan asli Bali, tapi tinggal bareng gitu. Nah, karena udah lulus kuliah itu akhirnya ceweknya pulang ke kampungnya ya, dan nggak ada kabar. Jadi
si temanku ini mencari ke kampungnya ya, mungkin dia di sana udah punya laki-laki lain, jadinya temanku yang programmer ini diputusin kayak gitu dengan alasan orang tuanya mencari menantu sesama profesi lah dengan anaknya ya gitu, sama-sama seorang dokter kayak gitu. Jadi saking terbukanya dia, apapun yang dia alami selalu dia ceritakan sama aku gitu. Nah, putus dari seorang dokter itu, dia berpacaran dengan wanita yang usianya jauh lebih tua daripada dia gitu. Ya, setiap dia berpacaran pastilah dia melakukan hubungan intim seperti itu ya. Begitu putus dengan cewek yang usianya lebih tua daripada dia, selang beberapa bulan itu ya, mungkin nggak sampai sebulan, udah ketemu lagi dengan cewek, ya begituan lagi. Nah, akhirnya putus lagi, ketemu lagi, ya begituan lagi. Ya udah, intinya dia melakukan hubungan bebas, padahal dia bukan orang sini loh. Nah, dari segi sanalah aku tahu bagaimana orang itu sangat munafik ya. Biasanya aku dulu sering bikin konten, mungkin aku pada saat aku berenang, ya namanya orang renang kan pasti pahanya kelihatan, mungkin dadanya sedikit kelihatan gitu. Aku sering dicaci maki oleh orang tetangga sebelah ya. Ya tahulah, aku nggak usah menyebutkan nanti pada ngamuk. Jadi kalau ada orang yang ngomong, di Bali kok gini ya, bebas banget orangnya melakukan hubungan seks bebas, apa gini gitu segala macam. Padahal aku sendiri cerita orang-orang di luar Bali itu seperti apa yang mereka lakukan di Bali, seburuk apapun itu aku tahu gitu. Tapi aku nggak begitu gembar-gembor menceritakan gitu. Padahal aku di video ini sering aku mungkin pas aku menggunakan kebaya. Ya pada saat aku mandi, masa sih aku mandi aku pakai jubah gitu kan, nggak mungkin ya. Ya namanya orang mandi ya pasti kelihatan lah setengah badan, setengah telanjang gitulah. Itu kan menurut aku sih wajar-wajar aja, namanya juga orang mandi. Tapi kadang aku selalu dapat caci maki dari sana. Mereka komen seperti ini, lu orang tinggal di Bali melakukan seks bebas, ntar Tuhan marah, lu masuk neraka, dosa lu yang buat kita semua se-Indonesia kena gitu. Aku itu tahu. Selain orang Bali ya, banyak sekali orang-orang luar sana melakukan hal yang lebih buruk daripada orang-orang Bali. Contohnya yang aku ketahui, temanku ini yang programmer ini, dia setiap pacaran nggak melakukan seks bebas dengan ganti-ganti pasangannya. Itu pun dia tuh pasangannya itu bukan orang sini, bukan orang Bali gitu. Jadi kadang aku gimana ya kalau orang ngejudge orang Bali itu bebas, ya hal-hal yang negatif itu kadang aku ketawa aja dalam hati, tapi aku nggak pernah mau membalas gitu ya, karena aku tahu semua manusia sama aja gitu. Makanya sekarang kalau aku bikin video aku agak kebuka sedikit gitu. Kalau ada orang yang mencela aku, mencaci maki aku, membahas tentang auratku, aku sih ketawa aja dalam hati gitu. Dalam hati aja aku bilang gini, membalasnya dalam hati, sok suci lu juga bikin ulah di daerahku. Aku sering bilang gitu. Dalam hati ya, aku nggak pernah mau membalas. Orang-orang seperti itu dibalas bakal besar jadinya ya, karena orang sejenis itu nggak mau dijelek-jelekkan. Dia itu kalau dia mencubit mau, tapi kalau dicubit dia ngamuk, dia ngelawan gitu. Aku sering bergaul sama orang selain orang Bali juga banyak banget. Aku sering menguji mereka gitu, apakah benar. Kadang mereka bilang di dalam ajarannya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh melakukan hubungan sebelum syah menikah, apa segala macam gitu. Padahal mereka banyak yang melanggar kayak gitu ya, banyak banget, sering aku lihat, nggak kehitung gitu. Intinya ketika aku bikin video, pada saat aku agak kebuka-buka dikit itu ada aja yang mengkritik. Apalagi pada saat itu bikin video aku mandi di 7 pancuran ya, wah itu hujatan itu ada sih beberapa ya. Dari 100 komen kira-kira adalah 10 orang yang menghujat aku. Ya di sana aku mandi, apa salahku? Aku pun mandi pakai baju atasan juga celana pendek ya, tapi ya biasalah orang-orang sok suci itu ada aja kejelekan-kejelekan orang dilihat ya. Keburukan-keburukan orang itu selalu bisa dia lihat seolah-olah dia yang paling baik gitu. Bubuk tetangga aku lagi ngintip di bawah gerbang. Apa? Sini. Itu anaknya. Videoku hari ini hanya cerita-cerita tentang pengalamanku itu ya.
Dan aku akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah setia menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.